بسم من التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا، وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين، واجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، جملنا بالحلم، زينا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Seperti perjanjian kemarin, kita seharus lanjut di hadis yang 28 yang terakhir, macam bid'ah atau tentang bid'ah. Tapi bid'ah saya lihat kita sudah belajar 2 kali di buku Al-Arba'in Nawawiyah. Yang kemarin kita belajar masalah bid'ah, sama hadis yang kelima masalah bid'ah juga. Kalau ada yang mau tambah lagi boleh lihat di YouTube, ada pelajaran hadis yang kelima sama hadis yang kemarin. Ini satu. Yang kedua tentang masalah bid'ah. Kalau kita sudah belajar, faham, baru tahu ini maksud bid'ah, ini bid'ah benar atau tidak. Karena ada beberapa kelompok jamaah Islamiyah, mereka kalau dia tidak suka yang lain bilang bid'ah. Kalau dia enggak mau sesuatu bilang bid'ah. Padahal bukan bid'ah, dia bukan bid'ah, tapi ini fahaman dari hadis atau dari lain. Aslinya dia bukan bid'ah. Tapi mereka ambil dari satu hadis tidak boleh, mereka bilang tidak boleh. Saya kasih contoh aja, contoh Qunutul Fajri. Qunutul Fajri di mazhab Imam Syafi'i itu sunnah. Mazhab Imam Syafi'i kalau mau doa al-qunut di salatul fajri sunnah. Dari mana? Itu dari hadis. Hadis dari Nabi Muhammad SAW. Dia riwayat Anas bin Malik, Rasulullah lanjut qunut atau selalu qunut sampai dia wafat. Sampai Rasulullah SAW wafat. Mereka punya hadis lain. Semuanya ada di Al-Bukhari wa Muslim juga. Di Al-Bukhari wa Muslim. Jadi kita tidak bisa bilang bid'ah. Bid'ah itu yang kemarin kita jelasin, sesuatu yang baru muncul. Ini sekarang, ini satu ini salah. Kita belajar lewat Zoom. Ini baru. Zaman Nabi ada? Enggak ada. Zaman sahabat ada? Enggak ada. Tabi'in ada? Enggak. Tabi'in lulu sampai kapan? Ini baru di abad 20 baru muncul seperti ini. Kalau kita bilang ini sunnah belajar atau ikut ini tidak boleh kita bilang bid'ah. Bid'ah karena baru. Tapi faidahnya itu membela atau bantu menyabar agama Islam, mengabar ilmu, Quran, hadis, sunnah. Itu jadi sunnah karena tujuannya bagus. Itu ada beberapa hal seperti itu yang kita kemarin jelasin di Aqsamul Bid'ah. Kalau ada yang masih ingat, ya kemarin kita sudah pernah belajar aqsamul bid'ah wajibah seperti salat tarawih, bid'ah wajibah seperti kumpul Al-Quran di dalam satu mushaf, bid'ah makruha, bid'ah manduba, bid'ah mustahabah. Ini pondok santren itu masuk di bid'ah. Enggak ada di zaman Nabi. Kalau kita mau bilang seperti itu. Salah satu yang kita bilang daurah seperti tadi, daurah. Enggak ada daurah. Atau namanya apa bahasa Indonesia, kursus. Enggak ada ilmu hadis, ilmu fiqh, ilmu sirah, ilmu tauhid, itu tidak ada di zaman Nabi. Tapi biar kita faham agama, harus belajar ilmu hadis, ilmu fiqh, ilmu sirah, ilmu tauhid, biar kita bisa faham ini bid'ah atau tidak. Aslinya bid'ah, kata bid'ah atau definisi bid'ah, sesuatu yang baru muncul. Ini HP ini bid'ah, laptop ini bid'ah. Istilahan, istilah bahasa itu masuk di bid'ah. Tapi bid'ah hasanah atau bid'ah sayyi'ah, bid'ah haram atau halal, itu sesuai kita melakukan atau pakai untuk apa. Saya punya HP biar ngajar pagi siang baca Al-Quran, apa namanya ini live ngajar belajar, itu masuk sahih HP-nya bid'ah. Tapi bid'ah saya pakai di tempat yang bagus atau di hal-hal yang bagus.
Itu ringkas hadis kemarin bid'ah. Juga kita lihat dari hadis kemarin, fa'alaikum bisunnati wa sunnatal khulafa ar-rasyidin. Rasulullah suruh ikut sunnahku, terus sunnah khulafa rasyidin. Khulafa rasyidin itu khalifah-khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman. Ada beberapa hal yang di zaman khilafah enggak ada di zaman Nabi, tapi mereka ikut. Contoh, seperti tadi saya bilang Al-Quran, enggak ada di zaman Nabi, enggak ada di dalam satu mushaf seperti sekarang. Mereka baca langsung dari Nabi, mereka hafal sudah ngajarin orang lain. Enggak ada tulisan yang seperti sekarang. Ada tulisan sendiri, dia baca dari Nabi surat Al-Baqarah, sudah tulis surat Al-Baqarah aja. Tidak, dia tidak punya lain. Itu contohnya. Tapi Sayyidina Umar Abu Bakar di zamannya fikir ini kita harus kumpul Al-Quran di dalam satu, biar seluruh orang Muslim bisa baca, karena Nabi sudah wafat. Mereka masih datang ke Nabi, sekarang tidak bisa ke Nabi Muhammad SAW. Sekarang Nabi sudah wafat, kita harus kumpul biar yang orang Muslim mau baca Al-Quran bisa lihat Al-Quran dari awal sampai akhir. Jadi bid'ah wajibah ini dari sunnah Abu Bakar. Salatul Tarawih. Salatul Tarawih, Sayyidina Rasulullah salat pertama, hari pertama 2, 3, habis itu tidak keluar. Kita sudah kemarin jelasin, tapi maksud saya ini di zaman Nabi juga tidak ada, tapi di zaman Abu Umar melakukan. Zaman Utsman, zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berang sama Al-Khawarij. Di zaman Nabi enggak ada Khawarij. Rasulullah bilang, yakhruj min dhidhi hada. Ada keluar atau turunan dari orang tersebut. Ini namanya Dzul Khuwaisra. Satu orang datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu dia masuk, Rasulullah tanya, kamu di dalam hatimu bicara enggak ada yang lebih dari, enggak ada yang mulia lebih dari kamu? Dia bilang iya. Dia ini orangnya bagaimana nih? Kurang ajar. Sampai dia lihat lebih afdal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu dia pergi, Rasulullah bilang, yakhruju min dhi'i hada, ada di akhir umat zaman atau setelah saya wafat, ada yang keluar dari seperti orang ini banyak. Yaqra'ul Quran la yajawizu hanajirahum. Terus ada di dalam riwayat, wahai Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah bilang, siapa yang pergi membunuh orang ini? Umar Abu Bakar bilang, saya, wahai Rasulullah, saya. Dia pergi lihat orangnya lagi salat. Dia Sayyidina Abu Bakar bilang, gimana orang salat, saya tidak bisa bunuh orang seperti ini. Tidak bisa. Tidak berani. Lagi salat. Balik lagi. Rasulullah tanya, Abu Bakar gimana? Enggak, Rasulullah, saya tadi datang lihat orang tersebut itu lagi berdiri salat, tidak bisa. Oke, siapa yang bisa? Umar bilang, saya Rasul. Aku yang bisa. Pergi, lihat orangnya lagi sujud. Tapi Rasulullah tadi bilang ini orang ahli fitnah di dalam umatku. Sayyidina Umar juga bahasa Indonesia tidak tega ya kan, tidak mungkin orang lagi sujud saya bunuh atau itu. Balik lagi. Rasulullah sudah ketawa karena sudah ada kabar dari Jibril. Bilang tanya, gimana Umar? Oh, saya tidak bisa karena dia lagi sujud. Sayyidina Ali bilang, aku, wahai Rasulullah, aku. Rasulullah bilang sama Ali, betul, kamu, tapi kalau kamu ketemu. Artinya apa? Nah, kamu pergi ke sana tidak ketemu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pergi ke sana tidak ketemu orangnya. Sudah pergi, sudah selesai. Salat pergi. Tapi Rasulullah bersabda, kalau bunuh orang tersebut, atau enggak tahu ini terbunuh, membunuh. Kalau bunuh orang tersebut itu, enggak ada fitnah lagi di dalam umatku. Sudah. Kasih tahu apa sifatnya itu, mereka yaqra'un al-Quran, baca Al-Quran bagus, lancar, suaranya bagus, sampai kamu mengolok-olok salat bacaanmu dan salatmu di hadapan mereka. Ini ahli al-Islam. Hasilnya Sayyidina Umar berang, Sayyidina Ali bin Abi Thalib berang sama Al-Khawarij yang sifatnya tadi itu. Sampai Rasulullah kasih tahu, wahai Ali, sendiri kasih tahu sama dia sendiri, Ali kamu nanti berang sama mereka.
Itu rahasia. Sayyidina Ali baru bilang setelah berang. Antar kamu ada sifat orangnya yang membela mereka, di tangannya ada seperti payudara perempuan. Di tangannya itu ada tambahan itu. Itu tanda. Ntar kamu berang sama mereka, yang bimbing mereka, orangnya sifatnya gini, gini, gini. Waktu ma'arakat itu siapa itu Al-Khawarij, ma'al Khawarij, berang Sayyidina Ali ma'al Khawarij, banyak yang dibunuh karena berang. Ya, Sayyidina Ali suruh mereka coba cari ada satu orang sifatnya gini-gini, di tangannya ada seperti payudara, maksud tambahan, ada tanda. Mereka pergi ke sana, ke sini, cari di antara yang sudah mati, yang sudah meninggal. Cari, tidak ketemu. Sayyidina Ali keluar. Wajahnya merah. Nangis. Berarti saya jahat. Ini orang muslim. Sayyidina Ali itu, lihat seperti itu. Pergi cari, ketemu. Ketemu berapa orang yang sudah, karena berang itu, waktu itu Khawarij itu keras. Keras, lihat ini. Sampai sekarang mereka menhalal darah kita. Kalau dia tidak setuju sama kamu, bilang kamu darah kamu halal. Atau langsung bilang kamu kafir. Khawarij. Sayyidina Ali cari, ketemu. Ketemu satu orang di bawah. Atasnya ada 5 orang. Di bawahnya ada satu orang. Dia tarik, keluar. Lihat tanda yang Rasulullah bilang sama dia. Dia langsung sujud, bersyukur kepada Allah Ta'ala karena dia tidak salah. Maksud saya, berang itu, berang masalah besar. Belum ada di zaman Nabi. Kenapa Nabi tidak berang sama orang yang tadi? Ada berapa orang yang Khawarij sudah muncul di zaman Nabi. Nabi tidak berang sama dia. Ini kalau kita mau, kita bilang ini bid'ah, masuk ini bid'ah. Tapi bid'ah hasanah atau tidak? Ya, dia punya dalil. Seluruh hukum-hukum syar'i yang kita sekarang khilaf di antara jamaah muslimin, pasti mereka punya dalil. Yang bilang boleh, yang bilang tidak boleh. Sampai kita sendiri tidak bisa bilang ini bid'ah. Enggak mungkin kita bilang fahamannya kurang. Mungkin ini fahamannya salah. Mungkin aku belum sampai ke fahaman orang tersebut. Wallahu alam. Ini tambahan pelajaran kemarin. Seharusnya tidak masuk karena ini pelajaran hari ini panjang sekali. Juga kalau saya insya Allah besok mau berangkat. Kalau jadi, karena paspor masih di imigrasi. Paspornya masih di imigrasi. Izin tinggal sudah alhamdulillah keluar. Tapi paspor mereka bilang insya Allah bisa ambil hari ini. Hadis at-tasi' wal 20 itu mafatihul khair atau amal yang kebaikan, atau Sayyidina Mu'adz bin Jabal tanya sama Rasulullah SAW tanyaan yang mulia, yang bagus sekali. Langsung kita baca ke terjemah. Saya tidak baca itu. Boleh Bu Aida? Siap atau tidak? Iya, boleh. Ya. Dari Mu'adz bin Jabal telah berkata, aku telah berkata, ya Rasulullah, beritahulah aku suatu amal yang dapat memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Nabi menjawab, engkau telah bertanya tentang... Sebentar belan-belan Bu Aida ya. Ya. Ini lihat bagaimana iman mereka. Pikiran mereka, kalau saya atau mungkin kita di sini banyak tanya, Syekh, bagaimana caranya biar rezeki saya lancar? Syekh, saya punya usaha, bagaimana biar itu lancar? Mereka tidak pikir di situ. Kita bagaimana caranya biar saya lebih cerdas lagi atau lebih paham? Bagaimana? Tanyaan kita, tanyaan dunia. Mereka enggak. Sayyidina Mu'adz tanyaannya enggak, tanyaan akhirat. Ya, aku bertanya, wahai Rasulullah SAW, beritahukanlah ya Allah ini. Beritahulah aku. Kepada amal yang apa itu? Coba lihat dia cari tentang yang akhirat. Memasukkan ke surga. Allahu Akbar. Mau surga, tidak fikir dunia. Tidak ada fikir yang seperti kita ada. Ya, juga
Itu tanyaan ringkas tapi seperti yang orang Badui. Ada satu orang Badui datang kepada Nabi Muhammad SAW, bilang, wahai Rasulullah, ngajarin saya doa karena saya tidak bisa doa seperti kamu dan Abu Bakar Umar ini. Kamu sudah lancar doamu. Rasulullah bilang sama dia, kamu doa apa? Dia bilang, ya Allah masukin saya surga, jauhin saya dari neraka. Sayyidina Rasulullah bersabda sama dia, doa kita di situ. Semuanya doa yang panjang kita panjang, hasilnya apa? Masukin kita surga, jauh kita dari neraka. Ya, itu hasil yang kita di dunia di sini capek cari halal, mendidik anak atau kerja dakwah atau semuanya. Cari apa? Kita masuk surga biar tidak masuk neraka. Di sini Sayyidina Mu'adz tanya seperti itu. Ulang lagi, Bu. Hah? Beritahulah aku suatu amal yang dapat memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Nabi menjawab, engkau telah bertanya tentang perkara yang besar. Dan sesungguhnya... Ya, perkara yang besar. Itu yang saya tadi bilang. Perkara yang besar karena ini fulan lagi da'i ilallah ta'ala masyhur. Masya Allah besar. Mau apa? Mau surga. Fulan, Masya Allah fokus, zikir, ibadah, salat. Mau apa? Mau surga. Mau jauh dari neraka. Fulana bagiannya ikut syar'i. Kenapa? Takut dari neraka. Mau surga. Seluruh amal yang kita duduk di sini berjam-jaman, 2 jam, 3 jam. Yang mustami', yang bicara seperti Syekh Faisal, yang baca, cari apa? Pasti cari surga. La ilaha illallah. Terus lanjut, ha? Dan sesungguhnya itu adalah ringan bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Nah, ini lihat Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwa. Itu ringan, ini masalahnya ringan. Tapi untuk siapa? Untuk orang yang ada bantuan, ada dorongan dari Allah Ta'ala, bantumu. Tapi kapan? Kalau kamu sudah ikut di jalan. Ya, saya kasih contoh di dunia, contoh dunia kita lihat kereta. Tidak bisa jalan di jalan biasa. Tapi kalau sudah di relnya yang biasa, bisa dari awal sampai akhir. Tidak belok-belok, tidak jatuh. Ya. Ini kita seperti itu. Kalau kamu sudah taruh kaki kita di jalan yang benar, ikut ulama, ikut salihin, ikut ahli ilmi, ahli agama, pasti ada dorongan dari Allah Ta'ala bantu kamu sampai akhirat. Itu yang kita setiap hari baca. Allahumma hdina fiman hadait. Kasih hidayah seperti yang kamu sudah kasih. Atau beri sebelum kita. Afina fiman ait. Kasih sehat, sembuh. Seperti orang yang sehat. Ihdinas siratal mustaqim. Kita lagi sudah salat. Alhamdulillah kita di jalan hidayah. Tapi masih minta. Ihdinas siratal mustaqim. Allah Ta'ala. Walladzina ihtadaw zadahum huda. Ya, orang yang sudah dapat hidayah, tambah hidayah dari Allah Ta'ala. Dan kasih bonus apa? Taqwa. Zadahum huda wa atahum taqwa. Atas hidayah. Nah, tapi ini ringan untuk orang yang siapa itu tadi bilang? Untuk orang yang dimudahkan Allah, digampangkan dimudahkan Allah, ya. Mudahkan atasnya. La ilaha illallah. Tapi kapan itu? Setelah kamu buka hati. Setelah kamu ikut jalan yang benar. Setelah kamu cari syara yang benar. Syekh, saya mau jadi ahli Quran. Tapi dia mau belajar seminggu 1 kali aja. Tidak mungkin. Tidak cukup. Sudah mungkin, tapi tidak cukup. Lama, waktunya lama. Karena kalau setiap minggu 1 kali, baru belajar 1 huruf. Terus sampai minggu depan mungkin lupa, harus koreksi lagi atau bantu bilang ini hurufnya masih salah. Tapi kalau ada latihan setiap hari bisa. Saya apa namanya ini? Hasil itu semuanya harus mulai ikut jalan. Saya mau jadi orang alim besar, ya oke, betul alim besar, tapi dia lagi kerja di kantor. Enggak mau ikut belajar di sana di sini, enggak.
Bagaimana? Dari mana bisa seperti itu? Harus terjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri 'alal yabas. Kamu mau ikut jalan selamat tapi tidak ikut jalannya, ikut jalan lain. Imam Syafi'i kasih contoh, ini lihat perahu atau kapal laut itu tidak bisa jalan di darat karena tempatnya di laut. Artinya kamu juga harus ikut jalan yang jalannya. Saya mau jadi ahli ilmi agama, ya ikut ilmi agama. Jangan kamu ikut fisika, kimia atau macamnya. Saya mau belajar ilmu hadis, tapi sekarang baca Quran. Kapan hadis datang? Kapan? Setelah selesai. Ini urusan bagus. Ini aturan bagus. Tapi enggak, kalau saya baca Al-Quran sudah jadi faqih. Tidak mungkin. Harus kamu baca tafsir, harus kamu faham arti Al-Quran, harus kamu baca hadis-hadis yang jelasin hukum-hukum ayat Al-Quran yang ada di Al-Quran, ayat berapa hukum, berapa ayat yang tentang hukum-hukum syar'i. Ya, ini yang namanya wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alaih. Yang Allah Ta'ala kasih bantuan. Ya. Itu siapa yang Allah Ta'ala kasih, siapa itu? Kasih orang yang mulai buka dadanya atau hatinya ke jalan yang syar'i atau yang benar. Ada perempuan dia bilang tanya sama kenapa belum pakai kerudung, dia bilang ya belum, doain Syekh. Ya oke, saya doain, tapi kamu sudah usaha, sudah beli atau belum? Dia belum. Ya gimana? Ya usaha, beli kerudung dulu, usaha mulai. Tapi enggak, dia tidak beli, masih waktu ketemu, setiap ketemu Syekh doain biar saya bisa tutup aurat atau bisa tutup pakai kerudung. Enggak. Ya mulai. Oke, lanjut kalau sudah mulai pasti dapat bantuan. Itu yang kita baca di surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lihat, kita bilang iyyaka na'budu kepada kepada engkau kita menyembah atau ibadah. Tapi Engkau juga menyembah Allah. oke, bagus. Kamu bantu, jangan malu, Bu. Iya, Tadi Syekh. tadi Pak bilang apa? Engkau Bilang apa? menyembah Allah. Kau menyembah Allah terus, tapi juga ada bantuan setelah kamu masuk jalan tersebut. Allah Ta'ala kasih. Wa iyyaka nasta'in. Kita masih minta tolong atau bantuan dari kamu. Dengan ibadah yang kita ibadah kepadamu. Tuhanku. Subhanallah. Nah, lanjut. Kau menyembah Allah dan jangan menyekutukan sesuatu dengannya. Dan lanjut Syekh. Dan mengerjakan salat, Sebentar. mengeluarkan zakat. Ini kita wa inna la yasirun ala man yassarahu Allah alaih. Ta'budallaha la ilaha illallah. Ini yang kita tadi. Ala man yassarahu Allah. Ta'budallaha la tusyrika bihi syai'a. Alhamdulillah kita Muslim. Enggak ada yang menyembah selain Allah Ta'ala. Tidak ada mungkin ikut Al-Quran, ikut sunnah, dia menyembah selain Allah Ta'ala. Enggak ada. Terus Syekh ada hadis di situ, itu orangnya sudah lain. Itu orangnya yang mereka sudah murtad, keluar dari agama. Tapi Syekh yang pergi ke orang wali, mereka bilang ini orang musyrik. Kenapa orang musyrik? Kamu tahu di dalam hatinya mereka pergi ke sana mau apa atau tidak? Enggak. Jadi mereka kasih tanda kalau fulan pergi ke makam wali fulan atau makam Nabi. Sampai ada bilang makam Nabi itu musyrik. Tidak mungkin seperti itu. Tidak mungkin. Isyrak itu dalam hati. Saya, i'tiqad saya atau yakin saya ini orang wali bantu saya selain Allah Ta'ala, ini musyrik, sudah yakin. Tapi enggak, yang bantu saya Allah Ta'ala. Kita pergi ke dokter ya kan, bil imala dokter itu. Di sini ada dokter Ikrimah, Masya Allah. Kita sakit. Datang ke dokter itu minta apa? Minta sembuh. Dari dokter, kalau i'tikad kita itu kesembuhan datang atau ifik atau dari dokter, itu kita musyrik. Nasallahu salam wal afiyah. Tapi enggak, kita lihat ini orangnya sabab. Datang ke fulan saya sakit gini-gini, kasih obat sudah sembuh. Tapi yang kasih sembuh itu siapa? Allah Ta'ala. Kenapa Rasulullah suruh kita? Ini berarti Rasulullah suruh kita atau ajak kita ke syirik? Enggak. Ini tidak. Semuanya yang melakukan hal seperti itu
Ini bisa masuk musyrik kalau i'tikad atau yakin kita ini fulan ini, kalau kita seperti orang yang tidak punya anak, dia bilang yang kasih anak itu dokter itu. Kalau i'tikad kita seperti itu musyrik. Nasallallahu salamah wal afiyah. Oke, ha? Wa tuqimas shalah. Dan mengerjakan sholat. Mengerjakan salat. Kita sudah tahu 5 fardu. Sudah ada bab, ada belajaran khusus, belajar fikih. Biar kita belajar semuanya salat. Tapi syaratnya seperti syarat syar'i atau dalam faham yang benar. Terus waktu zakat. Mengeluarkan zakat. Ini saya tidak jelasin karena sudah jelasin, selalu jelasin ya kan, juga sudah paham, juga ada bab khusus nanti tentang salat, nanti tentang zakat di buku-buku fikih. Kita sudah mulai di buku fikih tentang salat. Langsung Berpuasa pada Ramadan. Berpuasa pada bulan Ramadan dan mengerjakan ibadah haji ke Baitullah. Oke, ini semuanya setiap orang sudah paham ini wajib. Ini rukun dari agama kita, saya harus melakukan. Haji kepada Baitullah kita sudah kemarin belajar atau kita sudah faham. Yang bisa, yang tidak bisa sudah la yukallifullahu nafsan illa usahaha. Yang mampu atau punya duit bisa pergi bulan, itu yang wajib sama dia. Yang tidak bisa sudah kamu tenang. Oke, summa qala ala adulluka ala abwabil khair. Coba Kemudian beliau berkata, inkah engkau kuberi petunjuk Ini Nabi masih kasih tahu kepada Sayyidina Mu'adz. Kemudian Nabi bersabda, inkah engkau kuberi petunjuk padamu akan pintu-pintu kebaikan? Ini lihat pintu-pintu kebaikan, biar bantu kamu. Biar bantu. Kamu sudah ini, tadi sudah salat, puasa, zakat, kita sudah alhamdulillah. Kita alhamdulillah jalan seperti ala kadarnya yang kita bisa. Tapi Rasulullah masih kasih sama Mu'adz seperti kita bilang tadi, bonus itu tambahan. Kamu sudah melakukan salat tapi harus ada tambahan sedikit. Apa itu? Yang pertama, puasa itu adalah perisai. Puasa. Berarti artinya ini tadi sudah bilang saum Ramadan. Kenapa di sini ulang lagi puasa? Tadi sudah puasa bulan Ramadan. Itu yang wajib. Terus mau tambah kebaikan, ya puasa nafilah. Yang kita sudah belajar bisa 3 hari di setiap bulan, bisa Senin, Kamis, bisa puasa Daud 1 hari. Ya silakan. Artinya banyaklah puasa atau tambah puasa kalau kamu bisa puasa. Jangan kamu rasa cukup sudah bulan Ramadan, boleh tambah nafilah yang Rasulullah kasih atau fadilah yang Rasulullah kasih tahu kepada umatnya. Terus yang kedua, sedekah itu menghapuskan kesalahan. La ilaha illallah. As-sadaqah seperti lanjut. Sebagaimana air memadamkan api. Was-sadaqah tudfil. Sadaqah itu sudah masuk tadi di zakat. Tapi ini maksudnya ada sadaqatus sir. Itu wajib. Wajib. Ini sadaqatus sir. Saya tahu orang miskin, saya tahu ada orang fakir, saya lihat orang yang butuh duit, saya alhamdulillah rezeki saya lancar atau bisa bantu. Jangan lihat berapa. Jangan kamu lihat, oh ini fulan miskin, kalau saya kasih 50 ini tidak cukup, manfaatnya apa? Jangan kamu lihat seperti itu. Kalau saya kasih 1000 atau 5000 ini sedikit, jangan kamu lihat. Karena Rasulullah bersabda, rubba dirhamin sabaqa alfa dirham. Kadang-kadang 1 dirham seperti kita bilang 1000 itu lebih afdal dari 100. Dari 1000 apa itu ini 1000 di sini 100.000 ya kan di sini karena 1000 di situ 1 rupiah ya seperti 1 rupiah mungkin lebih afdal dari 100 rupiah. 1000 rupiah mungkin lebih afdal dari 100.000 rupiah. 100.000 rupiah lebih afdal dari yang bayar 2 juta, 1 juta, 5 juta. Kadang-kadang seperti itu. Kenapa? Karena kamu taruh sama orang yang mustahik.
kamu kasih mungkin di waktu yang orangnya butuh, atau kamu keluarin itu mungkin kalau saya kasih contoh, di kantong kamu masih ada 200. Masih ada 200. Ada orang yang miskin atau ada sesuatu seperti tadi kamu mau bantu, kasih 100, ini berarti separuh dari hartamu. Beda sama orang yang kasih 1 juta, dari berapa hartanya? Miliaran, tidak rasa itu. Itu kalau dia masuk rumah makan kayak tidak lihat apa yang keluar. Itu yang maksud kadang-kadang di situ. 1.000 dari yang kamu punya. Berapa? Saya punya 2.000. Berarti ini 1.000. Ini jadi separuh dari hartamu. Saya punya milik atau miliki sekarang atau punya 200 atau 1 juta. Keluarin sedekah 500. Itu lebih afdal dari yang tadi kita bilang miliaran, keluaran 1 juta atau 10 juta. Oke. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Ini lihat manfaatnya. Tadi sudah wajib kamu keluarin zakat. Tapi di sini sedekah yang tambahan. Faedahnya apa? Coba ulang lagi, Bu. Untuk sedekah, Syekh. Iya, Sedekah menghapuskan kesalahan sebagaimana air. menghapuskan kesalahan. Ini kita banyak setiap hari ada salah. Ada salah lidah, ada salah lihat, ada salah beberapa hal yang kita mungkin bilang itu dapat dosa. Ya, ayo kalau kamu sedekah itu bisa menghapuskan kesalahan yang kita. Seperti apa? Sebagaimana? Sebagaimana air memadamkan api. Artinya cepat, langsung. Semakin kamu keluar banyak, habis dari dosa-dosa yang kamu melakukan. Terus, lanjut. Dan sembahyang seseorang di tengah malam. Apa itu? Salat di tengah malam. Salat di tengah malam atau fi jawfil lail. Thumma tala tatajafa junubum al-madaji. Saya ini lihat tadi bilang tuqimus salat, berdiri atau melakukan salat. Sekarang bilang salat lagi. Ini semuanya yang setelah wajib. Maksudnya yang tambahan. Salat itu salat qiyamul lail, bisa salat duha, bisa salat witir, bisa semuanya yang tambahan sunnah-sunnah yang atau nafilah. Itu wasalatul rajul fi jawfil lail, itu masuk apa? Dari amal yang mulia yang ini tadi untuk kebaikan. Thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji, itu sifat orang-orang yang ahli akhirat. Ahli akhirat, tatajafa junubuhum artinya mereka tidur, bangun, zikir, salat, ibadat, tidur lagi, itu namanya tatajafa, jauh dari tempat kasur. Oke. La ilaha illallah. Coba baca artinya, ada ya kan? Iya, Syekh, tadi kalau apa? Yang mana, Syekh? Apa tadi hapus? Bukan, tadi sinyalnya jelek. Wasalatul rajul fi jawfil lail. Thumma tala tatajafa junubum. Coba ulang lagi. Bentar, Syekh. Dan sembahyangnya seorang di tengah malam. Dan kemudian beliau membaca ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji' hingga sampai ya malun. Kemudian beliau tidak kasih artinya. Iya, artinya enggak ada Syekh di sini, Ida. Oh, kamu lagi cari artinya tadi. Bukan. Tapi artinya tatajafa junubuhum 'anil madaji' itu artinya yang saya, bukan yang itu di kayaknya yang jauh dari ininya ya, Syekh, lambungnya ya. Ya, maksudnya sudah jelasnya yang salatul rajul fi jawfil lail. Salat malam itu. Sudah. Ini jelasin ayat ini. Tapi kayak seperti dalilnya apa? Salatul rajul fi jawfil lail. Dalilnya apa? Dalilnya dari Al-Quran. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Sudah, itu dalilnya. Oke. Thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudi. Kayak saya buru-buru tapi mudah-mudahan jelas ya kan, Bu Aida? Iya, Syekh. Oke. Saya tidak mau pergi, masih ada tergantung.
Semua kala langsung Abu lanjut. Kemudian beliau bersabda, Itu maukah semuanya bila Rasulullah ya. Rasulullah ya, kasih wasiat ke Muadz. Ha? Kemudian beliau bersabda, maukah bila aku beritahukan padamu pokok amal dan tiang-tiangnya serta puncak-puncaknya? Hmm. Aku menjawab, ya wahai Rasulullah. Hmm. Rasulullah bersabda, pokok amal adalah Islam dan tiang-tiangnya adalah salat. Bukan adalah Islam. Rasul amri, oh iya, betul. Rasul amri adalah Islam. Artinya harus kamu Muslim. Berserah diri kepada Allah Ta'ala. Ikut hukum-hukum syar'i. Ini namanya Muslim. Terus amuduhu, tiang-tiangnya. Dan tiang-tiangnya adalah salat. Ini lihat di dalam hadis ini 3 kali. Tadi, tuqimus salat, salatul lail, ulang lagi. Itu tiang agama Islam. Artinya Muslim tidak salat itu Rasulullah di dalam riwayat hadis lain, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salat. Itu berjanjian ya kan Bu? Iya. Yang di antara kita sama orang kafir itu salat. Artinya apa? Kalau kamu tidak salat masuk di golongan orang kafir. Nasallahu salamah wal afiyah. Terus wadarwat sinamihi, Dan puncaknya adalah jihad. Al-jihad. Al-jihad itu kemarin kita bilang sesuai tempatmu. Kamu orang alim. Jihadmu bagaimana? Ayo sampaikan agama kepada seluruh jamaah muslim. Itu pemerintah jihadmu bagaimana? Ayo siap-siap. Kalau ada beran-beran, kalau ada ini masuk. Kamu orang biasa jihad sesuai tempatmu. Kamu kerjaanmu apa itu masuk jihad. Syekh, tapi sekarang sudah tidak ada jihad. Kita lihat jihad sekarang karena jihad kita palsu. Semuanya yang bilang jihad di Syria, jihad di Yaman, jihad di Arab Saudi, jihad di itu mana sama berlawan sama Iran atau di itu jihad benar atau tidak? Nah, ada masalah di situ. Kenapa? Karena mereka kenapa tidak pergi ke Israel? Ayo jihad di sana. Mereka enggak. Jihad di Yaman, mereka semuanya siap-siap pergi. Yang kemarin kita di Syria, beran jihad, saudara kita di Syria ini Bashar jahat. Bukan maksud saya membela Bashar. Enggak. Bashar jahat. Tapi kenapa mereka jihad di situ aja? Di tempat orang yang Muslim. Tidak pergi ke Israel. Israel di sebelahnya. Mereka tidak pergi. Itu ada masalah. Biar kita faham. Orang Yahudi, orang kafir di belakang tersebut. Setelah mereka sudah perbaiki, yang di antara mereka sudah diam, selesai. Berang yang kemarin di Arab Saudi, di Yaman. Arab Saudi belakangnya. Belakang siapa? Amerika. Houthi belakangnya siapa? Iran. Iran belakangnya siapa? Rusia. Waktu mereka sudah selesai, Arab Saudi sama Iran sudah selesai berang di Yaman. Enggak ada masalah sekarang. Berang tidak ada. Tapi efeknya tidak bisa 20 tahun sampai perbaiki efek beran-beran kemarin. Ini jihad benar? Enggak, ini bukan jihad benar. Ini jihad ada masalah. Kenapa? Karena setelah mereka perbaiki yang di antara mereka, orangnya semuanya kemarin sudah habis atau hilang. Enggak ada yang sebut fulan mujahid atau tidak. La ilaha illallah. Oke, jadi al-jihad fi sabilillah itu macamnya yang paling mulia, paling afdal itu jihad yang bersih orang muslim sama orang kafir. Yang muslim sama muslim itu sekarang kita lihat ini pemerintah atau tidak, orang yang keluar bagaimana itu dia maksudnya apa? Ini baru kita bisa bilang ya jihad atau tidak. Ini masalahnya luas. Nanti kita di belajar fikih, di waktu belajar fikih ada bab namanya babul jihad. Kita belajar kapan jihad jadi wajib, kapan sunnah, kapan haram, kapan mandub. Bagaimana cara jihad yang benar. Rasulullah ini selama Rasulullah jihad itu 27 ghazwah, 40 sariyah. Yang orang yang mati di perang tersebut dari Nabi Muhammad, dari sahabat dan orang kafir tidak sampai ke 3.000. Itu 10 tahun.
Ada berapa perang sama orang siapa itu? Orang kafir atau musyrik. Tapi dari dua-duanya, dari dua tentara, tentara orang muslim sama orang kafir, dari waktu Nabi sampai wafat itu tidak sampai 2.000, 3.000. Mungkin sampai 1.500 orang dari dua-duanya. Dari dua-duanya ini lihat bagaimana. Ya, sekarang dalam satu bom satu aja. Kita kemarin lihat di bukan kemarin ya, di waktu berang pertama itu berang Hiroshima di 1 juta, 2 juta, 3 juta di dalam satu kali. Di Yaman sekarang hampir 1 juta. Di Irak itu hampir 3 juta. Di siapa itu? Syria itu sampai 5 juta. Itu berapa? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi Rasulullah berani itu berapa tahun? Sampai 10 tahun. Orang yang meninggal dari dua-duanya. Juga kalau kita lihat agama atau jihad Nabi, nggak ada perempuan. Satu perempuan yang salah. Rasulullah bayar diahnya. Karena mereka salah. Nggak ada anak yang meninggal di beran-beran mereka. Kita sekarang lihat paling banyak anak-anak sama perempuan. Itu dalam agama Islam tidak boleh. Beran muslim sama kafir. Walau beran muslim sama kafir tidak boleh bunuh perempuan. Kecuali perempuan itu membela atau kasih hila atau menipu orang muslim, ya itu mungkin. Karena dia masuk di tentara mereka. Tapi perempuan yang di rumahnya Rasulullah suruh mereka jangan, tidak boleh bunuh perempuan atau anak kecil atau orang yang tua. Di rumahnya dia tidak ikut berang, itu tidak boleh. Sekarang enggak. Nasallallahu salamah wal afiyah. Terus summa qala, Kemudian Rasulullah SAW bersabda, maukah kuberitahukan padamu tentang kuncinya perkara itu semua? Allahu Akbar. Kunci perkara itu semuanya. Mungkin ada yang bilang, Syekh, aduh tidak bisa semuanya ini bagaimana? Rasulullah bilang sama dia, saya kasih kunci. Apa itu? Ya, hai Rasulullah. Maka ia memegang lidahnya dan bersabda, jagalah ini. Allahu Akbar. Rasulullah megang lidahnya. Qala qultu bala ya Rasulullah, qala fa akhadha bi lisani wa qala kuffa 'alaika. Megang lidahnya terus bilang jaga ini. Paling banyak salah di kita semuanya mulai dari sini. Saya berantem sama fulan. Kenapa? Karena dia bilang ini, saya jawab. Sudah mulai dari situ. Orang yang kadang-kadang apa itu bahasa Indonesia? Yataqatalun. Ma makna yataqatalun Bu Aida? Sampai bunuh atau terbunuh. Ya. Itu mulai dari kata. Ahli neraka. Salin apa? Saling membunuh. Ya, itu mulai dari mana? Awalnya kata. Kita lihat di mobil waktu kecelakaan atau kadang mereka tambah dari mana? Dari kata. Semuanya pegang lidah. Kalau kamu jaga lidah, kapan saya bicara, kapan saya tolak, kapan saya bilang ya, kapan saya bilang ini, itu bisa salah. Masalah-masalah di antara suami dan istri di rumah, di dalam satu rumah, dari kata. Dia masuk bilang gini, enggak mau, sudah mulai. Kenapa gini? Kadang-kadang sampai cerai. Dari kata. Itu seluruh perbuatan kita di antara masyarakat atau keluarga mulai kata. Ya. Jadi kalau kita jaga lidah bisa selamat. Fulan marah dari saya. Kenapa? Karena kata. Ada kata yang tidak terima, balasannya keras sedikit, sudah jadi seperti itu. Ya. Ini lihat tanyaan Sayyidina Mu'ad kepada Nabi setelah Rasulullah bilang sama dia, jaga lidah. Bilang apa, Bu? Bu Aida. Iya, Syekh. Ada motor. Aku berkata, hai Rasulullah. Ada motor. Iya, itu masuk satu kata. Ada motor.
Lagi di luar. Aku berkata, "Hai Rasulullah, apakah kami disiksa karena apa yang kami katakan?" Jawab. Maka beliau bersabda, "Semoga selamat engkau. Adakah yang menjerumuskan orang ke atas mukanya Ini ke dalam neraka?" di sini bahasa Andalusi terjemahnya semoga selamat. Ini bukan selamat. Apa? Artinya di sini mudah-mudahan ibu kamu apa itu? Fakadatka ummuka, fakadatka hilangmu atau seperti itu. Artinya mudah-mudahan kamu meninggal itu. Hmm. Tapi di dalam bahasa Arab bukan maksudnya hakikatnya mudah-mudahan kamu meninggal. Ini artinya kalau dia mau kamu fokus ya kayak seperti kata ini kasih kata yang biar dia apa fokus atau perhatian sama kamu mau bilang apa. Semoga kamu di sini terjemah mereka bagus selamat tapi aslinya bukan selamat enggak. Hmm. Sakalatka ummuk itu ibu kalau anaknya meninggal dia nangis berapa hari 3 hari itu namanya sakla. Ma'nahu ustazah faqadatka ummuk. Apa itu faqadatka ummuk? Nggak tahu sih. Faqada. Hilang, faqada itu bermakna hilang, hilangkan atau apa seperti ibu kamu hilangmu atau macamnya. Walhasil itu namanya dalam bahasa Arab kinayah. Yang belajar bahasa Arab ini namanya kinayah. Iya. Hasilnya biar Mu'adz perhatian sama Rasulullah mau bilang apa. Rasulullah bilang apa? Wahal yukabbun nasu. Apakah Adakah yang menjerumuskan orang ke atas mukanya ke dalam neraka selain buah ucapan lidah mereka? enggak ada? Berarti semuanya yang masuk neraka sebabnya lidah. Ya Allah. Itu ringkasnya. Nasallahu salamah wal afiyah. Hari ini kita sudah sampai 50 menit. Saya waktunya panjang. Nah, bonus. Bonus. Alhamdulillah juga. Mudah-mudahan urusan kita lancar. Bisa baca syarah hadis itu biar kita faham. Saya belum baca syarahnya. Saya jelasin kata-katanya aja. Kita belum ambil karena waktunya sudah tidak cukup. Belum saya masukin faedah dari hadis itu apa belum karena waktunya juga tidak cukup. Mungkin kalau menurut Ipan bisa dari Yaman, kalau bisa insya Allah saya atur waktu bagaimana. Kalau tidak ya Bu Latifah terima kasih banyak teman kamu sudah dorong kita. Alhamdulillah Alhamdulillah. kemarin keluar itu visa apa itu izin tinggal. Tapi paspor masih hari ini ambil insya Allah. Dari kemarin kita lihat dikit mungkin bisa besok jam 9 pagi mungkin kalau kita jam 9 sudah tidak ada mungkin kita lihat yang lain walhasil sudah kita lagi atur masalah